Ibu Mursidati MPD. Baik, Ibu Mursidati ini merupakan Kepala SDN 07 Indralaya Utara, Kabupaten Oga Ilir. Beliau juga merupakan Guru Penggerak A3, Kepala Sekolah Penggerak A3, Koordinator Bidang Pelatihan Komunitas GP 01, Pendamping Wadah Inspiring Teacher 2023, dan juga Fasilitator Penguatan Literasi Sumatera Selatan. Luar biasa sekali ya kurikulum vitae dari Ibu Mursidati ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Gita. Salam sehat selalu. Salam sehat juga Ibu. Posisi sekarang di mana Ibu? Ibu lagi di rumah nih. Di Sumatera nih Ibu? Betul, di Sumatera Selatan. Untuk jamnya sama kah Ibu di sini sama di Sumatera? Sama. Alhamdulillah. Baik Ibu Mursidati, apakah sudah siap Ibu untuk berbagi informasi dengan Bapak Ibu guru semuanya di sini? Insya Allah. Insya Allah sudah siap. Dimohon juga nggih Bapak Ibu semuanya bisa menyimak dan dicatat apa saja yang sekiranya hendak ditanyakan kepada Ibu Mursidati dan juga Ibu Sriani nanti di akhir sesi. Baik, kepada Ibu Mursidati, saya izin menginformasikan ke Ibu, untuk pemaparan materi durasinya adalah 30 menit, jadi terhitung dari pukul 19.27 hingga 19.57. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam bagi yang beragama di luar Islam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini. Terima kasih kepada komunitas guru belajar dan berbagi yang diketuai oleh Bunda Sriani SPD. Selamat malam Pak Maideman Mendropa, kemudian Bapak Arif Rahmat Hidayat. Terima kasih sudah menyediakan waktu malam ini untuk belajar dan berbagi. Bu Sriani, saya terharu kemarin ngirim WA, Bu Mur isi kegiatan ya. Alhamdulillah Bu. Karena kemarin Bu Sriani pernah ngasih kesempatan juga, tapi umur waktu itu ada kegiatan ngisi BIMTEK di daerah, jadi mohon maaf waktu itu batal, dan alhamdulillah malam ini kita sama-sama diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk selalu berbagi. Terima kasih Bu Sriani dan para pengurus Koperdi. Selamat malam juga kepada Bapak Ibu peserta webinar GBI Bu. Jangan Koperdi, saya tidak mau. Karena chemistry-nya dengan Ibu Sri ini di Koperdi gitu. Saya sudah melupakannya. Samar-samar Bu, samar-samar. Melupakannya Pak Mendrova ya. Sekarang kan samar-samar dengan Pak Mendrova sekarang. Samar-samar sudah Pak Mei. Ya, terima kasih Pak Mei. Terima kasih untuk kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar Komunitas Guru Belajar dan Berbagi. Mohon izin, saya Mursidati malam ini jauh-jauh dari Pulau Sumatera merantau ke Malang, Bu. Untuk berbagi sedikit ilmu yang kami dapatkan pada saat kegiatan BIMTEK penguatan literasi. Jadi materi ini mungkin sudah juga ada yang menerimanya, tapi insya Allah malam ini kita akan belajar bersama, karena bagi kami, pemikiran kami juga bahwa literasi itu sangat penting untuk peserta didik kita. Mohon izin untuk berbagi layar Bapak Ibu. Jadi, nanti sudah Mbak. Di materi kita malam ini, Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan adalah penguatan literasi berbasis teks multimodal.
Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan memasuki materi yang akan saya sampaikan, mohon responnya. Kita mengingat kembali apakah siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi mereka. Mohon dijawab dengan angka 1 jika iya dan angka 2 jika tidak, serta alasannya Bapak Ibu. Silakan diberikan tanggapan di kolom chat. Bisa. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk keterlibatannya. Jadi apa yang sudah disampaikan, ternyata Bapak Ibu menjawab di 2. Jadi benar Bapak Ibu bahwa untuk meningkatkan kompetensi literasi, kita bukan hanya memberikan teks tertulis atau tulisan kepada murid kita, kepada siswa kita, tapi banyak teks, banyak jenis yang dapat kita bagikan sehingga kita dapat meningkatkan kompetensi literasi. Jadi Bapak Ibu, kilas balik sejenak, materi ini kami dapatkan pada saat kami memberikan BIMTEK penguatan literasi untuk sekolah-sekolah yang memang di rapot pendidikan pada tahun 2021 dan 2022 itu merah di level 1 Bapak Ibu. Dan ini kami mengadakan BIMTEK bersama BPMP. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ibu, ada 4 kerangka teks set. Jadi dalam kita meningkatkan kemampuan literasi siswa menggunakan 4 jenis teks atau teks multimodal, itu dengan memperhatikan tema, ide, dan konsep yang sama agar dapat membantu peserta didik membangun pemahaman dan pengetahuannya lebih cepat Bapak Ibu. Jadi ada teks sasaran yang menantang, itu di buku teks pelajaran. Ada juga teks visual atau video untuk mengaktifkan pengetahuan latar mereka. Kemudian teks informasi untuk membangun pengetahuan tambahan. Terutama ini kita dapatkan di buku non-fiksi, ensiklopedia, media massa seperti koran, majalah, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk teks sasaran yang menantang itu
kita dapat memanfaatkan buku teks pelajaran. Kemudian untuk teks visual, kita dapat memanfaatkan foto, video, atau buku. Kemudian ada juga teks yang mudah diakses untuk memastikan koneksi. Nah, ini kita dapat memanfaatkan buku fiksi, terutama buku novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Berikutnya, Bapak Ibu, jika kita melihat tayangan seperti ini, apa yang terlintas di benak kita melihat slide seperti ini, Bapak Ibu? Ada yang bisa menanggapi? Silakan angkat tangan. Karena ya. Lah nggak ada yang angkat tangan, biasa yang angkat tangan. Kalau dilihat itu Bu ya, multimodal, jadi modalnya itu berbagai ragam dari mana saja. Itu bisa SMS, ada film, ada email, ada buku, ada iklan, buklet, ada blog, begitu Bu yang saya tangkap Bu. Apa begitu? Terima kasih Bunda. Bapak Ibu, jika kita perhatikan salin dia ini, kita lihat tulisan film yang paling besar. Jadi ya, film. Berikutnya baru ada buku, ada buklet, ada infografis. Nah, kenapa disusun seperti ini? Kenapa tidak buku yang paling besarkan ditulis di sini? Ternyata ada filosofinya Bapak Ibu. Karena kita pahami bersama, manusia itu paling senang nonton film. terutama film Korea. Kita lihat bahwa di YouTube itu banyak sekali penggemar yang menonton YouTube. Jadi filosofinya film itu sangat digemari, dan film juga ternyata masuk ke dalam teks multimodal Bapak Ibu. Ini dengan film itu semua terwakilkan, baik itu nantinya ada yang berbagai, makanya teks multimodal itu terutama film itu lebih menarik dibanding dengan teks multimodal yang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ke salin dia berikutnya. Nah, ini jadi teks multimodal itu merupakan teks, tapi teks ini bukan hanya tulisan, itu yang harus kita pahami dulu, yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual, gambar, kemudian lisan, yaitu aural, kemudian linguistik, gestur, dan spasial. Nanti ini bisa diakses setelah kegiatan ini, nanti ini bisa saya bagikan Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, jadi teks multimodal itu terdiri dari 5 bagian, ada itu visual, aural, linguistik, gestural, dan spasial. Nah, mengapa ini teks multimodal? Dipahami bisa meningkatkan kemampuan berliterasi murid, terutama karena ini merupakan satu kesatuan yang kompleks. Jadi nantinya kita bisa pahami dari satu buku bacaan yang kami pakai kemarin, buku bacaan bermutu itu untuk siswa, kita dapat menyajikan buku itu ke dalam bentuk auralnya, kemudian linguistiknya, gesturalnya, spasial, dan visual. Jadi sehingga kita berharap dengan teks multimodal ini kita dapat memotivasi murid untuk menambah kemampuan mereka dalam berliterasi Bapak Ibu. Berikutnya, di teks multimodal ini merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa, karena biasa mereka lihat, dengar, dan bisa diakses secara mudah.
Kemudian teks multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, dan tempat tinggal siswa. Penggunaan teks multimodal dekat dengan keseharian siswa sehingga mudah untuk memahami materi pelajaran. Kemudian bahan teks multimodal itu membiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Dengan menyimak, membaca dan memirsa teks multimodal, kita berharap siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks yang disajikan. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini bagian dari media teks multimodal, ada buku digital, ada buku bergambar, kemudian televisi, film, klip video, poster, radio, billboard, dan spanduk juga baliho. Kemudian ternyata Bapak Ibu, praktisi, ahli, pegiat, terutama pegiat literasi dan guru, di sini dapat kita jadikan juga sebagai sumber teks multimodal dengan memanfaatkan kisah, pengalaman, dan keterampilan tertentu yang dimiliki oleh para tokoh ini. Nah, ini contoh teks multimodal Bapak Ibu. Jadi ada, jika kita melihat gambar seperti ini Bapak Ibu, ini bisa dikelompokkan ke dalam bentuk gestur atau gerakan tubuh. Kemudian ini peta, dan ini gambar ilustrasi. Nah, kemudian ternyata monumen seperti ini juga bagian dari teks multimodal. Dan yang berikutnya, poster, itu sudah kita pahami bahwa ini juga merupakan teks multimodal untuk meningkatkan kemampuan berliterasi siswa. Nah, Bapak Ibu, dalam meningkatkan kemampuan berliterasi murid dan siswa, kita dapat memanfaatkan buku bacaan bermutu. Ini yang dapat kita bagikan kepada murid, tapi terutama di siswa kelas rendah, kita harus membersamai mereka dalam membaca buku teks ini. Karena dengan begitu kita dapat membimbing mereka untuk memahami isi bacaan. Jadi dari gambar sampul buku ini buku dengan budaya sebagai teks. Jadi budaya yang ada ini bisa kita jadikan buku yang memiliki teks multimodal, sehingga kita dapat mengajak siswa memahami, melalui gambar ini kita dapat memahami isi bacaan yang ada pada buku ini. Berikutnya lagi, nah ini juga buku dengan budaya sebagai teks. Jadi ini juga dapat kita sampaikan kepada siswa, dan kita dapat mengajak siswa untuk baca bersama, sehingga kita nantinya dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah kita. Bapak Ibu, menurut James Patterson, tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca, namun anak-anak yang membaca itu membaca buku yang salah. Jadi selama ini buku yang mereka baca tidak tepat, sehingga mereka menjadi malas untuk membaca. Nah, dari pengalaman apa yang sudah kita alami selama ini, kita harus mempertimbangkan pada saat memilih buku bacaan untuk siswa, Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat kita memilih buku untuk siswa kita, terutama di sekolah, kita harus memiliki 3 prinsip dasar. Yang pertama, harus sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian bukunya harus variatif. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan peserta didik, Bapak Ibu. Jadi jika ketiga prinsip ini sudah tepat
kita gunakan, insya Allah murid-murid kita di sekolah itu akan memiliki keinginan untuk terus membaca buku-buku yang tersedia di sekolah. Berikutnya, bagaimana menemukan buku bacaan yang tepat untuk siswa? Yang pertama, buku itu harus sesuai dengan jenjang mereka masing-masing. Kemudian kita harus mengenali kesesuaian jenjang buku yang ada dengan kemampuan membaca siswa dengan aturan 5 jari, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan aturan 5 jari dalam mengenali kemampuan membaca siswa, Bapak Ibu. Belum. Ini perjenjangan buku, Bapak Ibu. Ada buku di jenjang A, ada buku di jenjang B, dan ada buku juga di jenjang C. Jadi perjenjangan buku ini adalah pemaduan antara buku dengan pembaca sesuai sasarannya dan tahap kemampuan membaca murid. Berikutnya, nah ini ternyata ini baru juga kami pahami, Bapak Ibu. Ternyata buku itu berjenjang. Berjenjang itu tingkat kerumitan sesuai dengan tingkat kerumitan kata dan kalimat yang ada di dalam buku. Ya, jadi ada jenjang A, jenjang B1, B2, B3, dan jenjang C. Dan selama ini kita hanya memiliki buku tanpa ada kode perjenjangan. Dan sekarang ternyata kementerian juga sudah menerbitkan buku yang dilabeli dengan jenjang mereka masing-masing, sehingga kita mudah untuk memanfaatkan buku yang ada. Di jenjang itu berdasarkan kerumitan kata dan kalimat yang dimiliki oleh buku masing-masing dan digunakan sesuai dengan kemampuan membaca siswa, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini aturan 5 jari dalam mendeteksi kemampuan awal membaca siswa. Jadi aturan 5 jari itu kita minta siswa untuk mengambil buku sesuai dengan jenjangnya. Kemudian siswa diminta untuk membuka dan membaca kalimat pada halaman 2 atau 3 dari buku tersebut. Kemudian kita hitung kata yang tidak dapat dilafalkan oleh siswa secara lancar, Bapak Ibu. Jadi ini ada kategorinya. Jika 0 sampai 1 itu terlalu mudah. Kemudian 2 sampai 4 kata yang tidak dapat dilafalkan oleh siswa itu menantang. Kemudian jika lebih dari 5 itu terlalu sulit bagi murid, bagi siswa. Jadi jika 0 sampai 1 ganti dengan buku yang lebih tinggi lagi. Kemudian jika dia di level menantang, silakan murid disuruh untuk melanjutkan membaca buku tersebut. Kemudian jika terlalu sulit, silakan siswa direkomendasikan untuk mencari buku yang lebih mudah sehingga siswa lebih mudah untuk memahami buku yang dibacanya. Jadi yang harus kita pahami, Bapak Ibu, dalam memilih teks multimodal ini kita harus mempertimbangkan bahwa teks ini harus sesuai dengan usia atau jenjang kelas murid. Kemudian siswa di kelas rendah itu diberi teks multimodal yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan mudah diakses siswa di lingkungan sekitar mereka. Kemudian dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan topik pembelajaran yang ada di kelasnya masing-masing. Ini Bapak Ibu nanti kita bagikan juga akses untuk ke perpustakaan digital, buku-buku yang diterbitkan dalam bentuk digital, Bapak Ibu. Jadi kami juga di satuan pendidikan yang saya pimpin itu buku-buku untuk di perpustakaan masih banyak buku-buku yang terbitan lama. Jadi untuk mengajak siswa membaca buku, kami menggunakan buku digital ini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita sampai di kesimpulan bahwa
kita harus mengenali dan mendalami tentang bahan bacaan multimodal. Kemudian juga kita harus memahami kemampuan murid kita dalam membaca atau dalam berliterasi. Dan teks multimodal adalah teks atau bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu moda, Bapak Ibu, baik itu visual, tulisan, suara, gestur, dan spasial atau taktil. Kemudian dalam memilih teks multimodal di satuan pendidikan perlu sekali kita mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan terutama minat siswa yang beragam. Pemilihan teks multimodal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa itu bertujuan untuk meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan berliterasi dan kemampuan minat membaca mereka. Pengenalan berbagai teks multimodal akan membiasakan siswa untuk mengenali karakteristik informasi yang beragam sehingga mereka terbiasa untuk menanggapi informasi yang ada di dalam buku yang mereka baca secara kritis. Terakhir, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan pada webinar malam ini. Jika ada yang ingin ditambahkan atau dikritisi, nanti kita ada sesi yang menyediakan waktu untuk itu. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.